Aku mau meresensi film tentang 3600 detik. Sebelumnya kita lihat trailernya terlebih dahulu. Pokoknya mulai besok Bapak nggak mau ngeliat kamu dengan penampilan seperti ini. Anak-anak, hari ini kalian kedatangan teman baru. Sandra duduk di sini aja ya Pak ya. Belum 1 minggu kamu sekolah di sini. Sudah banyak sekali peraturan yang kamu langgar. Sekarang saya tanya sama kamu. Hukuman apa yang... Kita cukup di sini menonton trailernya. Nah, film ini disutradarai oleh Nayato Fionaula. Ini diambil dari sebuah novel yang berjudul 3600 detik yang dituliskan oleh Chahron. Dalam film ini mengisahkan seorang remaja bernama Chandra. Itu ia memiliki kehidupan yang sangat hancur, yaitu dimana orang tuanya itu berpisah. Dia hanya hidup bersama dengan mamahnya ketika perceraian itu terjadi. Ia berpindah rumah ketika perceraian itu terjadi, berpindah rumah, dan ia perilaku, sifat, dan semuanya itu berubah drastis hingga semuanya lah 3600 detik ini juga sebenarnya itu kan 1 jam ya, tapi di dalam film ini dikemas dengan 1,5 jam agar kita termotivasi dalam film ini. Film ini cukup memotivasi kita karena dimana si Chandra ini bertemu dengan Leon. Leon itu sosok yang sangat luar biasa. Dia mampu mengubah Chandra yang awalnya dia itu buruk, dia nakal, bawa rokok ke sekolahan, dan semuanya lah pokoknya. Dia itu cewek, namun dia sangatlah nakal, beda dengan cewek-cewek yang biasanya. Dia selalu terkena sanksi dari sekolahannya karena dia selalu membolos, terus melanggar peraturan yang ada, dia memakai tindik, dan lain-lain lah pokoknya. Dia itu berubah drastis dari kehidupan awalnya dia yang baik-baik saja. Nah, suatu ketika dia itu mendapatkan undangan dari ayahnya yang akan menikah itu, namun tidak diberitahukan oleh ibunya, sehingga ia menjadi marah besar dan ia meluapkan emosinya itu ke hal-hal yang negatif. Namun itu semua sia-sia karena tidak membuat Chandra ini menjadi lebih baik ataupun menjadi lebih bahagia. Dia malah menjadi buruk, yang menangis, yang menghabiskan kartu kredit. Tapi semua itu disadarkan oleh kedatangan Leon saat ia bertemu di tepi jalan. Itu sangat mengagumkan sehingga Chandra bisa kembali ke rumah kembali. Kemudian suatu ketika mamanya itu terjatuh sakit, dan kemarahan si Chandra ini berakhir ketika mamanya itu sedang sakit. Ia sadar bahwa di rumah dia sudah tidak memiliki siapa-siapa karena papahnya itu sudah menikah lagi dengan orang lain, dan sedangkan dia hanya memiliki mamahnya. Dan di malam hari Chandra ini berulang tahun dan diberikan hadiah oleh sahabatnya itu Leon. Nah, dia sangat bahagia dan dia bingung Leon bisa tahu dari mana dia mendapatkan info ulang tahunnya si Chandra. Kemudian beberapa bulan si Leon berulang tahun nih. Berulang tahunnya itu membuat si Chandra berubah drastis. Ia
menjadi sosok wanita yang seperti sebelumnya, yang menjadi lebih cantik dan lebih baik, karena itu diubah oleh mamahnya sendiri. Dan sekarang mama dan Sandranya ini menjadi lebih baik dan lebih akrab. Ketika pesta ulang tahunnya si Leon ini, didatangilah si Sandra ini datang dengan penampilan yang berbeda sekali. Dia menjadi wanita yang cantik dan begitu menawan. Ulang tahunnya itu dirayakan ketika Sandra sudah datang dan Leon begitu menanti-nantinya. Namun setelah beberapa bulan ataupun tahun, Leon ini terjatuh sakit dan si Sandra pun mencari, karena Sandra ini merasa mempunyai sahabat atau teman yang pengertian dengan dia, mengerti isi hatinya si Sandra ini. Nah, ternyata si Leon ini memiliki sakit leukemia ketika ia masih bayi. Sakitnya diderita ini sungguh mukjizat, ia bisa bertahan hingga di SMA kali ini. Namun si Sandra tidak berpatah semangat di situ saja, dengan mengingat seluruh motivasi yang telah diberikan Leon untuk tetap belajar, taat pada peraturan dan lain-lainnya lah. Ia menjadi semangat untuk meraih prestasi, hingga suatu saat ada pesta penampilan bakat. Si Sandra ini bingung ingin memilih apa. Ia disuruh menyanyi dengan Leon namun tidak mau. Akhirnya Leon memutuskan untuk Sandra memilih sendiri dan dia menari. Dan lucunya dia itu menjadi tokoh utama, tapi hanya terakhir dia menganggap itu adalah tokoh utama. Cukup aneh sih memang. Terus di sakitnya itu si Sandra semangat meraih cita-cita dan hingga pada akhirnya ia mendapatkan prestasi peringkat nomor 1 dan ia mendapatkan predikat siswi terbaik di SMA itu. Dan prestasi itu dipersembahkan kepada mamanya Leon, yang wakil dari Leon saat kelulusan siswa-siswi SMA itu. Si Sandra cukup bangga mempunyai teman seperti Leon. Dan mempunyai guru-guru yang berpengertian kepada si Sandra ini. Ya, bisa membantu Sandra untuk mengubah seluruhnya, yang seluruh dari kehidupan yang buruk menjadi lebih baik yang sebelumnya. Nah, kelebihan dari film ini tuh kita itu bisa dimotivasi ya oleh film ini, karena kita itu tahu kalau di film ini tuh ada suatu pesan yang akan diberikan kepada kita, bahwa kita itu mempunyai banyak teman. Kita bisa meluapkan emosi dengan teman, bukan hal-hal yang negatif. Kita bisa mencari hal-hal positif yang tentunya lebih menarik dan membuat kita menjadi lebih bahagia. Bahkan dari sisi pengambilan gambar dan itu sangatlah bagus. Namun kekurangan dari film itu tuh ketika di awalnya itu menceritakan bagaimana sih kok bisa perceraian itu terjadi, hingga kenapa Sandra bisa berubah menjadi hal yang menjadi buruk. Itu kenapa itu di backsound yang ada di awal itu terlalu kencang, dan suara yang ditimbulkan Sandra ini
tidak terlalu kedengaran. Namun setelah kita melihat film selanjutnya, kita itu lupa dengan apa sih yang di awal mungkin buruk, tapi kita menjadi lupa dengan hal buruk itu, kita menjadi termotivasi oleh isi cerita tersebut. Mungkin ini film yang cocok ya buat kita yang merasa teman itu nggak guna, kita mempunyai teman yang lebih baik. Maksudnya hal yang teman baik ini kayak rokok, alkohol dan lain-lainnya lah, itu padahal hal yang tidak baik. Ini sangat baik sekali buat teman-teman yang mungkin membutuhkan motivasi yang membuat kita agar kita menjadi lebih baik lagi tanpa ada sosok yang meninggalkan kita. Kita harus tetap semangat meskipun kita hanya memiliki satu sosok semangat, tanpa harus menjadikan diri kita menjadi lebih down gitu. Janganlah kita tinggalkan itu semua. Sekian dari resensi yang saya berikan tentang 3600 detik ini. Terima kasih.